أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhil ikhwah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Jalan Golongan yang Selamat karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Kita masih di bagian kedua, manhaj atau jalan golongan yang selamat. Pekan lalu nomor 11, golongan yang selamat mengingkari peraturan dan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia jika bertentangan dengan ajaran Islam. Sekarang kita lanjutkan ke poin yang ke-12, halaman 10 kalau di sini. Poin yang ke-12, golongan yang selamat mengajak seluruh umat Islam untuk berjihad di jalan Allah. Golongan yang selamat mengajak seluruh umat Islam untuk berjihad di jalan Allah. Jihad adalah terambil dari kata jahada yujahidu jihadan, ya, artinya usaha, kerja keras, sungguh-sungguh, ya, usaha dengan susah payah, dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras. Itu secara lughawiyah, secara etimologi, secara bahasa. Sedangkan jihad secara terminologi, secara istilah syar'i, banyak sekali definisi yang disampaikan oleh para ulama. Kita ambil satu di antaranya yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Fatawa. Jihad itu adalah mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai semua yang dicintai Allah dan menolak semua yang dibenci oleh Allah. Nah, dari sini mudah-mudahan kita tidak takut lagi mendengar kata jihad, karena selama ini yang digambarkan oleh orang-orang di luar Islam, jihad itu harus bersimbah darah, jihad itu harus tewas. Ternyata jihad tidak sesempit itu, ya. Memang bersimbah darah, main pedang itu bagian dari jihad. Malah itu disebut dengan qital, perang. Tapi jihad bukan hanya perang. Nah, nanti kita akan lebih jelas nanti pada pembahasan berikutnya. Jadi kita ulang definisi jihad yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Fatawa, mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai semua yang dicintai Allah dan menolak semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu nomor A, definisi jihad. Nomor B, nah kalau di papan itu hukum jihad. Ya, kita pending dulu. Ada subjudul yang menyusul, jadi itu diletakkan nomor B, nomor C. Nomor B-nya adalah perangkat jihad. Ya, dirubah dalam catatan. Subjudul nomor B adalah perangkat jihad. Jihad adalah wajib bagi setiap muslim sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya. Jihad dapat dilakukan dengan, pertama, jihad dengan lisan dan tulisan. Ya, ini perangkat jihad yang pertama, dengan lisan dan tulisan. Dengan lisan, dengan lidah, dengan retorika yang bagus, dengan rangkaian kata yang indah, kita berjihad di atas mimbar, ya, menyampaikan yang hak, amar ma'ruf, nahi mungkar, itu bagian daripada jihad. Itu sudah kita sampaikan pada poin terdahulu. Nah, kemudian dengan tulisan. Dengan tulisan kita curahkan pada karya-karya ilmiah, dalam majalah, dalam makalah-makalah kita tuangkan. Apalagi sekarang sudah banyak, ya, bisa di-share, ya, di WA. Kita bisa berjihad lewat WA. Jadi handphone yang ada di tangan kita bisa kita gunakan untuk berjihad. Itu dengan tulisan. Ini pertama, jihad dengan lisan dan tulisan, yaitu mengajak umat Islam dan umat lainnya agar berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sahih, dengan ajaran Islam yang sahih. Apalagi di akhir zaman ini banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang samar-samar, ajaran Islam yang dibuat-buat. Sekarang makin menjamur aliran sesat. Ada yang mengaku jadi nabi, malah ada yang mengaku jadi Tuhan. Ada yang sholat sambil berjoget-joget, bermacam-macam. Mereka mengklaim juga beragama Islam. Nah, inilah sasaran jihad kita, menyampaikan dengan lidah atau dengan tulisan agar berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sahih, tauhid yang murni dan bersih dari syirik yang ternyata banyak terdapat di negara-negara Islam, tidak terkecuali di Republik tercinta ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitakan tentang hal yang akan menimpa umat Islam. Apa kata beliau? La taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikina wa hatta ta'buda qabailu min ummatil awthan. Hari kiamat tidak akan tiba, kata Nabi. Hari kiamat tidak akan berdiri sehingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti orang-orang musyrik. Ya, ada kelompok-kelompok dari umatku yang mengikuti orang-orang yang musyrik, dan sehingga kelompok-kelompok dari umatku menyembah berhala. Akan ada nanti di antara umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyembah berhala. Nah, mereka inilah yang menjadi sasaran jihad bil lisan wa bil kitab, dengan lidah dan dengan tulisan.
Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perangkat yang kedua, jihad dengan harta, yaitu menginfakkan harta untuk penyebaran dan perluasan ajaran Islam, mencetak buku-buku dakwah yang mengajak ke jalan yang benar, memberikan santunan kepada umat Islam yang masih lemah iman agar tetap memeluk agama Islam. Ya, membeli buku-buku. Alhamdulillah, yang membeli buku kita ini termasuk saya nggak tahu siapakah hamba Allah yang menjadi donatur, yang mengorbankan hartanya membeli kitab kita ini. Dibeli kitab ini banyak-banyak, ditaruh di takwa dan dipelajari oleh kaum muslimin. Ini juga bagian daripada jihad pada jalan Allah. Kita membeli kitab untuk diri kita sendiri, kadang-kadang belum mampu. Membeli kitab untuk diri kita sendiri, kita belum mampu. Inilah contoh yang baik. Bagi yang punya kelebihan rezeki, jangan segan-segan, keluarkanlah rezekinya, beli buku-buku yang berharga. Ya, kitab tauhid, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, biar bisa dipelajari oleh kaum muslimin. Ini juga bagian daripada jihad. Ya, ini perangkat jihad. Ya. Yang kedua, ya, dengan harta. Dan gunanya juga memproduksi dan membeli senjata dan peralatan perang. Ya. Membeli senjata, membeli kuda-kuda. Ya, di zaman Nabi itu orang berperang dengan kuda. Itu dibeli, ya. Maka banyaklah kaum muslimin yang aghnia, yang kelebihan harta, dia gunakan hartanya itu untuk berjihad, membeli kendaraan perang, senjata-senjata dan lainnya, memberikan bekal kepada para mujahidin, baik berupa makanan, pakaian atau keperluan lain yang dibutuhkan. Itu perangkat jihad dengan harta. Perangkat jihad yang ketiga, jihad dengan jiwa, ya, yaitu bertempur dan ikut berpartisipasi di medan peperangan untuk kemenangan Islam dan agar kalimatullah la ilaha illallah tetap jaya. Sedangkan kalimat orang-orang kafir menjadi hina. Agar kalimat Allah menjadi mulia dan kalimat kafir menjadi hina. Jadi langsung terjun. Landasan perangkat jihad ini ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dan hadis ini sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrik itu dengan harta, dengan jiwa dan lisanmu. Ya. Jadi urutannya tidak sama dengan dalam hadis. Kalau dalam hadis dengan harta dulu. Perangkat jihad dalam hadis pertama dengan harta, kedua dengan jiwa, yang ketiga baru dengan lisan atau tulisan itu tadi. Ya. Ini subjudul nomor B. Ini kita rubah ya. Nomor B. Sekarang nomor C.
Jadi nomor B-nya ditambahkan dalam catatan perangkat jihad. Pertama dengan lisan dan tulisan, yang kedua dengan harta, yang ketiga dengan jiwa. Subjudul nomor C, hukum jihad. Apa hukumnya jihad itu? Jihad itu hukumnya fardu. Jihad itu hukumnya fardu, wajib, bukan sunat, ya. Cuman kemudian fardunya ini bisa fardu kifayah, bisa berubah menjadi fardu ain, tergantung situasi dan kondisi, ya. Jadi hukum jihad itu adalah fardu. Ini ittifaq para ulama, sepakat para ulama, tidak ada khilaf di dalamnya. Nah, apakah fardu kifayah ataukah fardu ain? Tergantung situasi dan kondisi. Asalnya fardu kifayah, yaitu kewajiban bersama, cukup ditunaikan oleh sebahagian saja. Ya, kita berjihad melawan orang-orang Yahudi yang telah merampok tanah kita. Kita telah diwakili oleh saudara-saudara kita di Palestina. Maka gugur kewajiban kita untuk berangkat ke Palestina. Itu namanya fardu kifayah. Sama dengan penyelenggaraan jenazah. Kalau sudah ada yang mensolatkan, maka kita tidak wajib lagi mensolatkan jenazah tersebut. Ya, ada yang meninggal di Pulau Gadung. Haruskah kita ramai-ramai ke Pulau Gadung untuk solat jenazah? Tidak. Cukup diwakili oleh saudara-saudara kita di Pulau Gadung. Ada yang meninggal di Senen. Haruskah kita ke sana ramai-ramai solat jenazah? Tidak. Cukup diwakili oleh saudara kita di Senen. Itu namanya fardu kifayah. Tapi kemudian fardu kifayah ini bisa berubah menjadi fardu ain, di mana setiap kita wajib ikut, tidak boleh tidak. Kapan itu? Satu, bila sudah berhadapan dengan orang-orang kafir di medan perang. Kalau sudah ditabuh genderang perang, sudah berhadap-hadapan dengan orang kafir, maka semua itu hukumnya fardu ain. Tidak boleh lari, ya. Walaupun takut, paksakan. Gak ada cerita takut kalau sudah berhadapan itu. Pilihan satu antara dua, hidup atau mati. Aish kariman au mut syahidan. Hidup dalam keadaan mulia atau mati dalam keadaan syahid. Dua-duanya bagus. Jangan takut. Malah siapa yang lari ketika itu termasuk dosa besar yang membinasakan. Lari dari pertempuran, kalau tidak ada komando daripada pimpinan perang, itu termasuk satu di antara 7 dosa besar yang membinasakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bila musuh telah menyerang umat Islam, ya, seperti di Gaza, di Palestina, Yahudi telah menyerang kaum muslimin, maka kaum muslimin setempat fardu ain untuk melawan Yahudi. Kaum muslimin setempat fardu ain melawan Yahudi. Umpamanya di hutan panjang ini datang pula musuh menyerang kaum muslimin, maka kita juga siap bergerak, ya,
menjadi fardu ain pula lah bagi kita untuk menghadapi mereka. Dan yang ketiga, bila diperintah oleh penguasa, ya, ketika kaum muslimin di Palestina keteter, lalu datang surat perintah dari penguasa kaum muslimin, ya, dari penguasa kaum muslimin supaya dikirim bantuan. Nah, maka kita wajib ain untuk datang ke sana. Nah, jadi kita simpulkan, hukum jihad itu fardu atau wajib. Bisa fardu kifayah, bisa fardu ain sesuai dengan situasi dan kondisi. Kita lanjutkan. Nomor D, syarat wajib jihad. Nah, ternyata jihad tidak cukup dengan semangat yang membara. Jihad tidak cukup dengan semangat yang membara. Karena jihad ini bagian daripada ibadah, maka jihad ini juga punya syarat dan rukun. Ya, seperti sholat. Apa syarat wajib sholat? Ya, muslim, baligh, berakal, kan gitu. Begitu juga jihad. Syarat yang mewajibkan jihad ini ada 6. Pertama, muslim. Kalau kafir tidak wajib jihad, ya, dia seorang muslim, ditanda di KTP-nya Islam, yaitu Islam yang benar, bukan Islam KTP doang, ya. Yang kedua, baligh, sudah dewasa. Anak-anak tidak wajib jihad, ya. Anak-anak tidak wajib jihad. Dan yang ketiga, berakal. Oon tidak wajib jihad. Orang gila kurang 1 angka, putus 1 lembar. Sarafnya putus 1 lembar, maka dia tidak wajib jihad, ya, baligh dan berakal. Apalagi merdeka, dia itu merdeka. Jadi budak tidak wajib jihad. Budak tidak wajib jihad. Setelah itu laki-laki. Laki-laki. Kalau perempuan, perempuan tidak wajib jihad. Perempuan tidak wajib jihad. Pernah ditanyakan oleh Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ya, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihadun?" Wahai Rasul, apakah kaum wanita wajib berjihad? Qala na'am. Jawab Nabi, iya. Alaihinna jihadun la qitala fih. Ya. La qitala fih. Al-hajj wal umrah. Kaum wanita wajib berjihad, tapi tidak dengan peperangan. Jihadnya wanita itu adalah haji dan umrah, ya. Jadi haji dan umrah dihukumi jihad bagi wanita. Yang angkat senjata terjun ke medan tempur itu hanya diwajibkan kepada laki-laki saja. Itu syarat yang kelima. Kemudian syarat yang keenam, mampu, punya kemampuan, ya,
mampu fisik, mampu mental, mampu harta. Mampu fisik, dia tidak cacat. Kalau orang cacat nggak wajib jihad. Tunanetra misalnya, dia nggak bisa ngelihat, nggak wajib jihad. Kemudian nggak punya kaki misalnya, atau kakinya sebelah, atau dia punya kaki dua tapi jalannya nggak lurus. Ya maaf, bukan menghina. Itu tidak wajib berjihad. Nah, ini mampu fisik. Kemudian yang kedua, mampu mental. Walaupun secara fisik dia lengkap, tapi mentalnya nggak kuat. Begitu melihat darah, dia menggigil duluan. Nggak kuat mentalnya, maka dia tidak wajib jihad. Nah, dan juga mampu harta. Ingat, perang itu bukan dibiayai. Perang itu biaya masing-masing. Ya, biaya sendiri-sendiri. Itu hukum asal begitu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaum muslimin berperang tidak dibiayai oleh Rasulullah. Rasulullah biaya datang dari mana? Tapi biaya sendiri-sendiri. Yang punya kuda ya naik kuda. Yang nggak punya kuda ya jalan kaki. Jadi kaum muslimin dari Madinah ke Badar itu jalan kaki, ratusan kilometer jalan kaki. Maka berterima kasihlah kita kepada sahabat Nabi yang menegakkan Islam. Kita sudah terima jadi Islam ini. Mereka memperjuangkan Islam, bersimbah darah, jalan kaki yang jauh. Alhamdulillah, berkat jerih payah mereka tegaklah Islam pada hari ini. Nah, jadi mampu yang dimaksud mampu fisik, mampu mental, dan mampu harta secara finansial. Ada harta untuk dibawa perang, ada harta untuk ditinggalkan untuk belanja keluarga. Baru kita wajib berangkat. Nah, jadi ternyata tidak cukup semangat saja untuk yuk jihad yuk. Syaratnya sudah terpenuhi belum? Ya. Nah, itu. Kemudian tingkatan jihad. Nomor E. Tingkatan jihad. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya ini rujukannya, ada 4 tingkatan jihad itu, ya ada 4 tingkatan jihad itu menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ya, yang haus ilmu boleh, ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pertama, jihadun nafs. Ya, tingkatan pertama adalah jihadun nafs. Jihad mengendalikan hawa nafsu. Bukan melawan hawa nafsu ya. Hawa nafsu jangan dilawan. Ntar mati nafsunya. Kalau nafsunya mati, ya udah berhenti jadi manusia. Ya, kalau nggak punya nafsu bukan manusia namanya. Jadi nafsu kita bukan kita lawan, tapi dikendalikan. Ada 4 tingkat, ya, yang jenis ini, ya, jihadun nafs ini ada 4 tingkatan. Ya, cabang dari angka 1 itu jihadun nafs, ada lagi pecah menjadi 4. Apa? Berjihad untuk mempelajari ilmu dan petunjuk, yaitu mempelajari agama yang hak. Jadi yang kita adakan hari ini adalah bagian daripada jihad. Jihadun nafs, untuk mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu itu dengan ilmu. Orang bodoh diperkuda oleh hawa nafsunya. Tapi orang alim
bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ini pentingnya ilmu. Makanya talabul ilm, menuntut ilmu, ilmu syar'i bagian daripada jihad fi sabilillah. Jadi orang yang mengorbankan hartanya untuk talabul ilmi itu tidak sia-sia, besar sekali manfaatnya. Ya, yang mensuplai makanan, yang membeli air untuk dimakan, diminum oleh orang-orang penuntut ilmu, itu dihukumi jihadun nafs, jihad mengendalikan hawa nafsu. Ini yang pertama, berjihad untuk mempelajari ilmu dan petunjuk, yaitu mempelajari agama yang hak. Karena seorang tidak akan dapat mencapai kejayaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat melainkan dengan ilmu dan petunjuk. Apabila dia tidak mau mempelajari ilmu yang bermanfaat, maka dia akan celaka baik di dunia maupun di akhirat. Karena dia akan diperkuda oleh hawa nafsunya. Ya. Dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ini yang pertama, dari yang pertama, jihadun nafs. Yang kedua dari yang pertama, berjihad untuk mengamalkan ilmu yang telah diperolehnya. Tanya diri masing-masing, sudah berapa lama kita belajar? Sudah berapa kitab yang kita pelajari? Sudah berapa ustadz yang kita terima ilmunya? Pertanyaan terakhir, sudahkah ilmu itu kita amalkan? Kalau tadi yang pertama mempelajari, yang kedua mengamalkan, ya, berjihad untuk mengamalkan ilmu yang telah diperolehnya. Bila hanya semata-mata berdasarkan ilmu saja tanpa amal, maka bisa jadi ilmu itu akan mencelakainya, bahkan tidak bermanfaat baginya. Ingat, surga disediakan Allah bukan untuk orang yang berilmu, tapi untuk orang yang beramal. Itu yang sering sekali di surah As-Sajdah itu, surah 32. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Surga itu disediakan sebagai balasan untuk orang yang beramal. Allah tidak pernah mengatakan jazaa'an bima kanu ya'lamun, balasan bagi orang yang berilmu. Tidak. Jadi nggak ada gunanya berilmu kalau tidak diamalkan. Sedikit-sedikit ilmu yang kita pelajari, mulailah mengamalkannya. Mulailah mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi mengamalkan ilmu itu bagian daripada jihadun nafs, jihad mengendalikan hawa nafsu. Termasuk sekarang hari Senin kita puasa sunnah, ya, mengendalikan hawa nafsu. Kita sudah tahu fadilah keutamaan puasa hari Senin, ya, mulai kita mengamalkannya. Yang ketiga dari yang pertama, dari jihadun nafs, berjihad untuk mendakwahkannya, mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahui. Kebanyakan kaum muslimin yang baru ngaji dia saja, istrinya belum ngaji, anak-anaknya belum ngaji, maka dia wajib menyampaikan kepada istrinya dan kepada anak-anaknya, dan itu bagian daripada jihad, mendakwahkan ilmu yang telah kita pelajari. Ya, jadi di rumah nanti store ilmu ini kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Tadi saya ngaji di At-Taqwa. Apa pelajaran? Jalan golongan yang selamat.
Udah sampai di mana? Sampai poin yang ke-12 tentang jihad. Mulailah cerita. Ya, kita buka catatan, sampaikan di rumah. Itu bagian daripada jihadun nafs. Mendakwahkan, menyampaikan ilmu yang sudah kita pelajari. Apalagi saudara-saudara kita di kampung yang mereka belum belajar akidah yang sahihah. Itulah PR kita yang sudah ngaji. Yang keempat, ya, dari nomor 1, ya, dari jihadun nafs, berjihad untuk bersabar terhadap kesulitan-kesulitan dalam berdakwah di jalan Allah. Berdakwah bukan jalan yang lempeng, bukan bertabur bunga. Berdakwah jalan menanjak dan mendaki, bertabur onak dan duri. Banyak tantangan dakwah kita. Datang satu mencemooh, datang satu mencaci maki, apalagi datang satu mengolok-olok. Apa sih yang kalian pelajari? Pelajaran Wahabiyah. Ya, itu sudah pendengaran sehari-hari di telinga kita. Diolok-olok. Salafi Wahabi, Salafi Wahabi, tidak henti-hentinya. Nah, ini butuh kesabaran. Tegar enggak kita mendengarkan, ya, cacian makian seperti ini? Nah, kesabaran dalam berdakwah itu bagian daripada jihadun nafs. Jihad mengendalikan hawa nafsu. Sebab nafsu itu bukan hanya makan minum saja, itu nafsu lawamah namanya. Kadang-kadang nafsu terpancing untuk marah, nafsu amarah, ya. Apa katamu? Ya, terpancing emosi. Nah, itu nafsu harus dikendalikan. Jangan marah dalam berdakwah. Dalam berdakwah harus santun, bahasa yang elegan, ya, bil hikmah wal mau'izatul hasanah, dengan bijaksana, dengan pelajaran yang baik. Kalau marah-marah berdakwah ya enggak jadi, orang akan lari. Walau kunta fadlan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kau berlaku kasar dengan hati yang keras, mereka akan lari dari kelilingmu. Ini nasihat Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya fabima rahmatin minallah lintalahum, disebabkan kasih sayang dari Allah, hendaklah kalian berlemah lembut dengan mereka. Nah, jadi kita perlu bersabar. Ini yang keempat dari yang pertama. Sekarang tingkatan yang kedua, masih di subjudul nomor E, jihadus syaitan. Berjihad melawan syaitan. Kalau syaitan dilawan, bukan dikendalikan. Ya, kalau syaitan dilawan, bukan dikendalikan. Jenis ini ada 2 tingkatan. Pertama, berjihad untuk membentengi diri dari serangan syubhat dan keraguan-raguan yang dapat merusak iman. Yang kedua, berjihad untuk membentengi diri dari serangan keinginan-keinginan yang merusak, ya, keinginan syahwat. Ini yang dikatakan fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat yang digoncang adalah keimanan. Kalau keimanannya lemah, maka selesailah sudah. Ya. Ya. Kalau keimanannya lemah, maka selesailah sudah. Banyak sekali, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, serangan-serangan bertubi-tubi dakwah Salafi Wahabi
Nah, ditambah lagi antek Yahudi. Ya. Ya udah, selamat tinggal Salafi Wahabi. Maka kita dengar juga ada mantan Salafi. Entah iya entah enggak, entah bohong entah gimana. Ya. Karena termakan dengan racun syubhat, tidak sabar, tidak goncang keimanannya. Keimanan itu adalah keyakinannya. Itu yang digerogoti oleh syubhat. Lumpuhlah sudah keyakinan mereka. Ini enggak benar, ini kayak gini. Semuanya enggak boleh, semuanya enggak boleh. Ya, banyak banget pantangannya, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Ya, maka kembali ke habitatnya yang serba boleh. Musik enggak boleh, rokok enggak boleh. Ya, kembali ke habitat, nah boleh lagi berdangdut, boleh lagi ngerokok. Ini karena keimanannya lemah. Ini pertama, ya. Serangan-serangan syubhat. Nah, yang kedua, diserang oleh serangan-serangan syahwat. Ya. Syahwat ini bukan hanya nafsu seksual. Syahwat itu juga ingin makan, ingin minum, mau kaya, mau terpandang, popularitas, itu semuanya syahwat. Nah, fitnah syahwat ini yang diserang adalah kesabaran. Orang yang bersabar, insya Allah tidak akan diperkuda oleh hawa nafsunya. Malah sebaliknya, orang yang bersabar akan mengendalikan hawa nafsunya itu. Dan inilah yang akan mendapatkan pimpinan, ya, yang membawa kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ke As-Sajdah surah yang ke-32 ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar menghadapi serangan-serangan syahwat mereka. Ingin kaya, sabar. Ya, rezeki kita sesuai dengan usaha kita. Kalau usaha kita begini, ya beginilah rezeki kita. Ya, jangan kita pedagang kecil ingin menjadi jutawan, milionir. Sabar. Ya, nanti kalau usahanya sudah besar, insya Allah. Ya, ini sabar. Kemudian wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami, yakin akan menghadapi serangan-serangan syubhat, syubhat yang banyak menyerang dari luar sana tentang dakwah yang hak ini, tentang akidah yang sahihah ini. Banyak serangan-serangan. Kalau kita sudah yakin dengan manhaj ini, maka kita tidak akan goyah dengan serangan syubhat. Siapa yang terkapar dengan serangan syubhat itu ketika keyakinannya lemah, keimanannya rapuh. Nah, maka dijamin oleh Allah di sini, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar menerima serangan syahwat, dan adalah mereka yakin dengan ayat-ayat kami, yakin menerima serangan-serangan syubhat. Nah, inilah jihadus syaitan. Ini kerjaan syaitan semua ini. Yang menghembuskan syubhat, yang menghembuskan syahwat adalah kerjaan syaitan.
Dengan apa dihadapi? Pertama dengan sabar kalau itu syahwat, kedua dengan yakin kalau itu syubhat. Itu tingkatan yang kedua, jihadul syaitan. Yang ketiga sekarang, jihadul kuffar wal munafiq. Jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya. Jihadul kuffar wal munafiqin. Jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya. Nah, ini sudah mulai masuk qital. Ya. Itu perang. Ya, baik, kita istirahat sejenak. Silakan muazin. Kafir harbi, mereka kafir zimmi atau kafir muahad, di mana Nabi mengingatkan, man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah fa inna rihaha la yujadu min masirati 40 amman. Barang siapa yang memerangi kafir muahad termasuk kafir zimmi, lam yarah raihatal jannah, mereka tidak akan mencium aromanya surga. Aromanya surga itu bisa tercium dari perjalanan 40 tahun. Nah, jadi orang kafir yang kita perangi adalah kafir harbi, orang kafir yang memang tidak bersahabat, ya, tidak beriktikad baik dengan kaum muslimin. Nah, ini tingkatan yang keempat. Yang ketiga, jihadul kuffar wal munafiqin. Jihad ini terdapat 4 tingkatan pula, ya, 4 dari nomor 3. Pertama, jihad dengan hati. Yang kedua, jihad dengan lisan. Yang ketiga, jihad dengan harta. Yang keempat, jihad dengan jiwa. Ya, ada 4 tingkatannya. Jihadul kufar, jihad melawan orang kafir, lebih khusus konteksnya dilakukan dengan tangan atau dengan kekuatan. Ya, perang, angkat senjata. Sedangkan jihadul munafiqin, jihad melawan orang munafik, lebih khusus konteksnya dilakukan dengan kekuatan lisan, kekuatan jidal. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Jidallah dengan mereka, debatlah mereka, diskusilah dengan mereka dengan cara yang baik. Ya, kayaknya tergantung. Belum nomor 4 belum bisa kita selesaikan. Insyaallah pekan depan sekalian dengan nomor F, fadilah keutamaan jihad. Ya, masih jauh perjalanan kita. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Ya, Pak Mustafa, silahkan. Ya, kalau untuk memudahkan pemahaman, terjadilah seleksi alam. Ya, nah, ini memudahkan pemahaman aja, Pak. Ingat di kampung dulu, petani setelah padinya disabit, ya, kemudian dipisahkan antara bulir dan tangkainya. Nah, kemudian kalau dulu dianginkan atau dipompa, mana yang bulir akan jatuh ke bawah, mana yang hampa akan terbang. Nah, ini seleksi alamnya seperti itu. Yang bulir akan terkumpul dia, tapi yang hampa akan terbang, ditiup oleh angin tadi. Nah, berangkat dari contoh,
Begitulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang imannya mengkristal, ya, akidah yang sahihah, tauhidnya mengkristal, maka dia tetap istiqamah mempertahankan akidahnya itu. Nah, barang siapa yang keimanannya itu lemah, rapuh, maka dia akan terbang. Itulah yang ikut musyrik, yang ikut menyembah berhala yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi berdoa saja kepada Allah semoga kita tidak termasuk orang yang diceritakan oleh Nabi bahwa nanti akan pindah kepada kemusyrikan, nanti akan ikut-ikutan menyembah berhala. Ya. Sekarang saja kita merasakan orang memberhalakan harta, orang memberhalakan tahta, ya, dipuja-puja harta, dipuja-puja tahta, sehingga tidak jarang orang berantem gara-gara partai, ya, sikut-sikutan gara-gara beda pilihan, beda paslon, beda caleg, yang tadinya teman akrab akhirnya berpisah karena beda caleg, beda capresnya. Awas, ya, pemilu 2024 ini adalah ujian terhadap ukhuwah Islamiyah. Ingat saudara, ukhuwah nomor 1, pileg pilpres nomor berikutnya. Jangan pileg pilpres nomor 1, ukhuwah nomor sekian, ukhuwah kita berantakan gara-gara pileg dan pilpres. Jangan, jaga ukhuwah, jangan berantem. Nah, inilah orang yang menjadikan tahta sebagai berhala, ya, dia hancur-hancuran setelah itu. Nah, jadi yang dimaksud oleh Nabi tidak akan terjadi kiamat, maksudnya di akhir zaman akan ada segolongan umat Nabi Muhammad akan menjadi musyrik, ya, dan dia ikut penyembah berhala. Dulu sudah pernah kita terangkan apa bedanya berhala dengan patung. Apa bedanya berhala dengan patung? Kalau patung adalah berbentuk, ya, itulah Lata, Uzza, Hubal, Manat, ya, berbentuk orang, itu patung namanya. Kalau berhala, segala yang disembah selain daripada Allah walaupun tidak berbentuk. Nah, itulah tahta bisa jadi berhala, rupiah bisa jadi berhala kalau itu kita sembah, ya, itu yang diidolakan, mengalahkan Allah subhanahu wa ta'ala, itu bisa menjadi berhala. Jadi segolongan umatku akan menyembah berhala, ya, sebelum datang hari kiamat. Untunglah segolongan, kata Nabi, bukan semuanya. Mudah-mudahan enggak termasuk kita. Ya, kita berdoa kepada Allah semoga tidak termasuk golongan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian Pak, wallahu a'lam. Yang lain? Ya, depan. Ya. Ya. Peperangan itu juga ada adabnya, ada aturannya. Ya, ingat tadi kita sampaikan, jihad, perang bagian daripada ibadah. Ibadah itu syaratnya 2. Mukhlishan lillah, muwafiqan lis-sunnah. Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah. Begitu juga jihad. Jihad nggak boleh sembrono. Maka tadi saya katakan tidak cukup dengan semangat yang membara untuk jihad. Ya. Perkara mukhlishan lillah, ya insyaallah ikhlas karena Allah. Tapi sudah sesuaikah dengan tuntunan sunnah? Ya, seperti dengan meledakkan bom, itu tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah. Ya, yang terbunuh bukan hanya orang kafir, kaum muslimin juga ikut terbunuh. Ya, itu namanya sembrono. Ya, nah maka itu gunanya kita belajar bagaimana cara berjihad. Ini belum selesai.
Ya, belum selesai. Jadi ada adab-adab berjihad, adab-adab berperang. Wanita tidak boleh dibunuh, anak-anak tidak boleh dibunuh, termasuk orang sakit nggak boleh dibunuh. Siapa yang dibunuh? Ya orang kafir yang melawan kita, itu yang dibunuh. Orang kafir anak-anak jangan dibunuh. Orang kafir yang tua renta jangan dibunuh. Orang kafir perempuan tidak dibunuh, kecuali mereka ngelawan. Nah begitu. Ya, Allahu a'lam. Pak Karsono. Ya, ya. Ini saya luruskan, bukan kafir harbi tidak boleh dibunuh. Yang tidak boleh dibunuh kafir zimmi dan kafir muahad. Kafir harbi malah harus dibunuh. Ya, kafir harbi orang kafir yang dijumpai di medan perang, itu orang kafir harbi, harus dibunuh. Yang tidak boleh dibunuh kafir zimmi, kafir muahad. Ada Yahudi tetangga kita, ya, ada Yahudi teman kantor, partner bisnis, mitra dagang, itu nggak boleh dibunuh. Nah, bagaimana dengan ayat walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum? Nah, ayat ini menyuruh kita supaya waspada, berhati-hati, jangan jadikan mereka sebagai teman dekat, jangan jadikan mereka sebagai pemimpin, itu tujuannya. Tapi sebagai tetangga gak masalah. Kalau mereka tetangga kita, silahkan berbuat baik, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Tapi jangan curhat, apalagi curhat tentang Islam lagi, jangan. Ya, nah begitu Pak. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya, kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.